Halo semuanya, selamat datang di channel Auto DC bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini kita mempunyai sebuah unit yang sangat spesial, yaitu Corolla 1,6 SEG AE101. Unit ini merupakan mobil milik salah satu anggota dari Great Corolla Club Yogyakarta. Dan atas nama pribadi dan juga tim Auto DC, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih karena sudah meminjamkan mobil ini untuk kami bahas dan kami review speknya seperti apa. Jadi kita mulai dari bagian depan terlebih dahulu. Nah, untuk bumper depannya sendiri ini sudah diganti menggunakan bumper milik Subaru Impreza WRX. Dan entah kenapa ini PNP ke Corolla AE101 ini tanpa perlu banyak rubahan, dan ini original part number. Ya. Jadi bumper ini bisa membuat tampang Corolla yang awalnya elegan, smooth, bisa berubah menjadi sporty dan ganas. Nah, ini fog lampnya besar banget, ya ciri khas mobil rally pada tahun itu. Bahkan Evo 3 pun bumper depannya juga seperti ini, fog lampnya besar. Nah, dan di tengah sini ada lubang, ini lubangnya asli ya, bukan lubang palsu kayak di mobil zaman sekarang. Dan ini fungsinya untuk memasok udara yang lebih, untuk pendinginan yang lebih optimal. Untuk mesinnya sendiri, ini mesinnya masih standar 4 AFE 1600 cc, DOHC atau bahasa kerennya di Toyota itu twin cam, sudah electronic fuel injection juga. Nah, mesin ini bisa menghasilkan 114 horsepower dan juga torsi maksimal 136 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 5 speed manual. Bergeser ke bagian samping, ini velgnya juga sudah diganti menggunakan Workseeker ring 16 2 pieces construction welded. Nah, dan juga di depan menggunakan ban 195 40 RZR16 dan di belakang menggunakan ukuran 205 40 ZR16. Nah, ini velgnya sangat-sangat ganteng sekali, sangat-sangat sporty, dan ini juga 2 pieces construction tapi welded, nggak pakai rivet. Selain itu, ini side skirtnya juga sudah diganti, akan tetapi ini customize alias ya request bikin sendiri, karena memang body kit untuk Corolla AE101 ini cukup terbatas dan mau nggak mau harus custom. Nah, dan ini membuat tampilannya menjadi lebih sporty karena yang bawaan pabriknya itu benar-benar elegan, benar-benar smooth banget. Dan juga mobil ini juga sudah diceperin, akan tetapi ini diceperkan menggunakan air suspension. Nah, untuk mengatur naik turunnya bisa dilakukan dengan remote ini, ataupun ada pengaturan yang ada di dalam. Nah, sekarang kita coba naikkan dulu mobilnya karena ini benar-benar deprok. Yang depan dulu ya. Yang belakang. Tuh, bisa naik sendiri. Nah, sekarang kita turunkan lagi. Oke, udah mentok. Yang belakang sekarang. Sih, keren kan? Di bagian dekat kaca belakang sini sudah dipasang roof spoiler. Nah, ini membuat tampilan mobil ini menjadi lebih sporty dan manis kalau dilihat. Kita bergeser ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini bumpernya masih standar bawaan pabrik, jadi nggak banyak yang bisa dibahas. Terus kita lanjut ke mufflernya. Nah, ini exhaust systemnya dari depan sampai belakang itu sudah dirubah, sudah di custom ya. Untuk header menggunakan konfigurasi 41. Nah, untuk pipanya sendiri stainless, udah stainless. Nah, itu diameternya 2 inci. Nah, di sana ada resonator juga biar suaranya nggak terlalu keras, biar nggak terlalu kasar. Nah, untuk muffler tipnya ini, untuk mufflernya full maksud saya, ini custom menggunakan model dari Fujitsu Racing dengan satu keluaran yang sangat besar ini. Dan untuk bagasinya sendiri ini sudah dirombak total, dirubah total untuk menempatkan part-part audio yang terpasang di mobil ini. Dan juga di bawah sini nanti kita akan spill apa yang ada di dalam. Jadi akan saya spill ini yang dipasang di sini apa aja. Nah, untuk subwoofernya itu menggunakan JL Audio 10W3 V2 D4 10 inci ya. Ini made in USA.
Nah, habis itu kita ke tengah. Itu ada amplifier Xtan 4,4 4 channel, yaitu made in USA juga. Nah, di sebelahnya itu ada DSP Hertz H8 made in Italy. Ke sebelahnya lagi itu ada Butler Troop Driver Blue 475 4 channel. Nah, ini made in USA juga. Nah, jadi fungsi-fungsinya ini yang pertama, untuk yang Xtan itu digunakan untuk ngangkat mid bass dan juga subwoofernya. Nah, sedangkan yang tube driver ini merek Butler, nah itu digunakan untuk mid range dan juga tweeter yang ada di dalam. Dan untuk yang di bawah sini, saya akan bukakan apa yang ada di bawah sini. Jadi di bawah sini ada tabung air suspension. Nah, bisa dilihat, jadi di mobil ini udah nggak ada ban serep. Tempat ban serepnya digantikan oleh tabung air suspension ini. Nah, ini air valve-nya pengaturan 2 titik. Kita tutup lagi. Cukup berat ini tutupnya. Jadi itu dia bagasi yang sudah dirombak total, menjadikan mobil ini siap buat mangkal dimanapun, siap buat diajak nongkrong, siap buat diajak meet up. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian belakangnya dulu. Ya, oke. Jadi seperti ini rasanya duduk belakang di Corolla AE101 ini. Dan ini posisi mengemudi saya, tinggi saya 175 cm. Dan masih ada ruang yang cukup untuk lutut kalian. Dan ini kaki kalian, ini masih bisa masuk ke bawah jok depan ini. Untuk posisi duduknya cukup nyaman. Cukup nyaman untuk ukuran sedan kecil Jepang ya. Ini Surprise ini nyaman banget, cuma di belakang nggak ada headrest. Nah, jadi cuma gini. Dan untuk headroomnya masih ada sedikit ruang. Ini sekitar 4-6 sentinan masih ada, atau 4 sentinan lah ya ini. Nah, biarpun dan di tengah ini ada tunnel, tapi nggak terlalu besar seperti mobil RWD. Dan untuk duduk di tengahnya, ya ini hampir mentok ini, cuma 2 sentinan ini kayaknya ini buat headroomnya. Nah, ini biarpun bisa diduduki 3 orang di belakang, akan tetapi tetap nyamannya hanya 2 orang aja. Apalagi udah dewasa terus badannya besar. Dan di dek belakang ini sudah dipasang speaker dari Vocal Coaxial 690A1. Sekarang kita masuk ke bagian depan. Untuk posisi mengemudinya ini cukup ergonomis ya, cukup nyaman. Ya biarpun setirnya rada memiring, rada geser ke kiri dikit, cuma ini nggak begitu kerasa kayak di W202 saya yang ke kiri banget itu posisi setirnya. Dan untuk pengaturan setirnya sendiri ada tilt steering. Nah, jadi cukupan lah buat mendapatkan posisi mengemudi yang enak banget, biarpun nggak bisa teleskopik. Untuk pedalnya ya posisinya pas banget, bahkan footrestnya juga masih bisa diinjek, bisa kepake. Untuk pengaturan kursinya, pengaturan joknya hanya ada reclining dan juga maju mundur. Nah, secara manual. Nah, untuk interior sendiri ini dashboardnya soft touch. Dan untuk joknya ini sudah di retrim menggunakan kulit MBT warna abu-abu. Untuk detail interiornya, nah di sini dipasang speaker 3-way. Ya, ini mereknya Vocal Utopia Beryllium. Nah, ini 5-7 tahun yang lalu ini speaker bener-bener mahal dan menjadi produk high end-nya dari Vocal. Dan ini pemasangannya bener-bener rapi ya, seperti gabung dengan pilar A-nya, bener-bener cantik banget, kelihatan ya rapi banget hasil kerjanya. Habis itu visibilitas juga masih bagus, biarpun ada speaker itu tapi nggak terlalu menghalangi banget. Speedometernya masih standar, dan untuk setirnya ini diganti pakai setir yang racing lah. Nah,
Di sana ini ada pressure dari air suspensinya itu. Nah, untuk di sini ini ada pengaturan manual untuk air susnya dari dalam ya. Buka lagi, nah ini ada ya cukup tempat lah buat naruh sesuatu, mungkin botol minuman yang kecil 200-an mili apa 300-an mili. Praktikalitinya masih cukup bagus. Nah, dan ini ada tombol untuk defogger belakang. Transmisinya manual masih biasa. Ini ada tempat ya biasanya buat naruh sampah sih. Ada koreknya juga bawaan mobil. Untuk pengaturan AC-nya masih seperti ini. Nah, dan ini head unitnya juga sudah diganti pakai Alpine CDE 133BT. Nah, ini support Bluetooth ya. Dan untuk glove box-nya kita lihat cukup banget, ini practicality-nya bagus banget. Nah, ini juga ada tempat buat naruh mid bass di situ. Nah, ini bawaan pabriknya ya, seperti ini. Dan di sini juga ada tempat buat naruh sesuatu. Biarpun ya nggak bisa botol minuman yang gede, tapi barang-barang yang tipis bisa lah masuk ke sini. Nah, untuk pengaturan spionnya ini sudah elektrik pakai tombol ini ya. Jadi sekarang saya akan coba bawa jalan mobil ini dan merasakan sensasi berkendaranya seperti apa. Oke, jadi sekarang kita udah di jalan. Kita pertama coba tarikannya dulu. Ya, tarikannya lumayan ganas, suara knalpotnya juga enak, nggak terlalu berisik gitu di telinga. Nah, terus buat soal kenyamanannya, biarpun ini udah ya diceperin, peleknya diganti bukan standar bawaan pabriknya naik ke ring 16, tapi yo alhamdulillah masih diterima sama boyok gitu. Kalau di jalan rata nggak begitu kerasa, tapi begitu ke jalan yang nggak rata ini cukup kerasa. Tenaganya enak dan juga posisi berkendaranya bener-bener enak banget. Tapi memang ini cukup tinggi posisi berkendaranya, nggak bisa diturunin, memang nggak ada pengaturannya seperti itu. Enak banget dengerin suaranya. Bahkan ini suaranya kalau jujur ya ini lebih merdu daripada suara W202 saya, padahal CC-nya lebih gede. Dan untuk kekedapan kabinnya ini sudah jauh lebih baik sekali karena sudah dipasang peredam metal rubber dari Dio Della Musica. Untuk ketebalannya ini 2 mili. Oke, di depan ada speed bump, kita coba rasanya ngelewati kayak gimana. Ya, kerasa cuma nggak begitu gemblodak. Jadi untuk konsumsi bensin ya ini dalam kota 1:10 sampai 1:12 itu masih bisa. Dan untuk luar kota tol itu 1:16 sampai 1:18-an itu masih bisa. Untuk pajaknya, mobil ini sendiri pajaknya cuma 973.000. Ya murah. Dan untuk handlingnya sendiri ya ini cukup lumayan ya, cukup enak. Dan setirnya begitu dibelokin baliknya juga lumayan cepat. Dan memang kekurangan ya mobil ini kalau lewat jalan halus nyaman, tapi begitu lewat jalan yang rada kasar dikit, nah itu baru kerasa banget. Untuk remnya juga ini belum ABS ya, jadi masih biasa. Untuk interiornya sendiri ya memang ciri khas sedan compact Jepang gitu. Tidak seperti sedan Eropa yang memang dikasih kemewahan, tapi sedan Jepang ini dibuat simple.
Nah, terus pada tahun 90-an dulu, biarpun ini mobil karakternya kalem, tapi beberapa kali dibuat drag race, dibuat balapan itu ada yang pakai Corolla AE 101 ini. Karena ngopreknya pun gampang, dan juga ketersediaan partnya itu yang sangat-sangat banyak. Dan mobil ini juga, kalau ada yang minta saran sedan buat pemula, ya mobil ini pasti selalu masuk dalam daftar rekomendasi gitu, karena yang pertama ketersediaan partnya, yaitu dari genuine sampai KW super pun itu bejibun jumlahnya di mana-mana. Selain itu bengkel-bengkel pinggir jalan juga masih berani gitu nanganin ini. Dan juga ya khas Toyota itu di durabilitasnya. Dan apalagi produk 90s-nya itu memang terkenal badak semua dari segala line up-nya. Nah, itu menjadikan mobil ini sangat-sangat cocok buat kalian yang baru belajar di dunia otomotif. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita dapat hari ini? Nah, biarpun Corolla ini memiliki karakter yang kalem, elegan, dan konsep modifikasinya pun nggak banyak, akan tetapi di tangan yang tepat, ya, mobil ini tampilannya bisa berubah drastis dari yang awalnya elegan, kalem, menjadi bisa terlihat sporty dan garang. Selain itu, mobil ini juga sangat-sangat worth it bagi kalian, sangat-sangat bagus bagi kalian yang baru pertama kali pengen punya mobil dan belajar soal mobil tua. Ya, ini salah satu rekomendasi yang cocok banget buat kalian. Nah, sekian saja video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan like, share video ini, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke Instagram Autodisay di auto.disay, dan juga Instagram pribadi saya di levin.odisay. Sekian saja dan ciao!